Keluarga kaya baru saja menemukan putri kandung yang hilang bertahun-tahun. Namun terkejut menemukan bahwa dia dan suaminya bisa mendengar suara hati putrinya. Orang tua yang buta. Kalian percaya apa yang dikatakan Xia Zhenzhen? Tidak heran akhirnya dia akan membuat mereka bunuh diri dengan melompat dari gedung. Zhenzhen bijaksana, patuh, dan berbakti. Bagaimana mungkin dia membunuh kita? Kami telah merawat Zhenzhen selama 18 tahun. Apa karakternya? Masih belum jelas? Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Hanya saja pada awalnya mereka tidak memperhatikannya. Bahkan berencana untuk membiarkan anak angkat di rumah memilih perhiasan untuk diberikan kepada satu sama lain. Hasilnya, begitu berbalik. Mereka terkejut oleh kata-kata dalam hati putri kandung. Xia Zhenzhen langsung menjualnya begitu mendapatkannya. Bagaimana mungkin masih ada? Selama bertahun-tahun ini, hadiah dari orang tua dan saudara laki-lakinya. Uangnya dipindahkan kepadanya. Semuanya dipindahkan olehnya. Dia sangat berani. Bahkan mulai menyalahgunakan dana publik. Tetapi dia berhasil menggelapkan begitu banyak uang. Setiap kali memberi hadiah, selalu memberi barang palsu. Barang-barang berharga di ruang kerja ayah. Semuanya palsu. Tidak berharga bahkan 100 yuan pun. Ayah marah setelah mendengarnya. Dengan marah, dia pergi ke ruang kerja untuk memeriksanya. Lao Xia, kau melihatnya kan? Anak perempuan baik kita. Benar-benar mencuri meterai. Sedang mentransfer harta. Mungkin bukan Zhenzhen. Sandi-sandi semuanya ulang tahunnya. Bahkan beberapa kakaknya pun tidak tahu. Apakah selama bertahun-tahun, kecerdasan dan ketaatan, semua itu dia pura-pura. Ternyata barang-barang yang biasanya dianggapnya berharga. Lukisan-lukisan itu bahkan tinta basahnya pun belum kering. Wanita licik menipunya dengan mengatakan itu dari dinasti Zhou Barat. Sekarang dilihat, seolah-olah itu dari minggu lalu, hampir sama. Ibu melepas kalung emas di lehernya. Setelah diperhatikan, semuanya sudah memudar. Berlapis emas. Dia menipu uang kita begitu banyak. Bahkan tidak mau membeli seutas kalung emas. Benar-benar serigala berbulu domba. Jika bukan karena gadis itu hidup kembali, mereka seluruh keluarga akan menderita karena perlakuan jahat anak angkat licik. Gadis itu sebenarnya adalah anak perempuan yang hilang dari keluarga Xia. Pada usia 18 tahun, dia dibawa kembali ke keluarga Xia. Anak angkat licik khawatir tentang gadis itu. Mencoba merebut posisi kakaknya. Sehingga seringkali mencelakakannya. Orang tua dan kakak tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak pernah percaya pada kata-kata gadis itu. Untuk membuat gadis itu menghilang, anak angkat jahat dengan sengaja menyalakan api. Orang tua hanya peduli menyelamatkan anak angkat, menyebabkan gadis itu mati terbakar. Gadis itu dilahirkan kembali dengan dendam, kembali setahun sebelumnya. Hari ini adalah hari pertama dia kembali ke keluarga Xia. Karena sistem terpicu saat gadis itu dilahirkan kembali, sehingga suara hatinya bisa didengar oleh seluruh keluarga. Gadis licik mencari kesempatan untuk mencelakakan gadis itu. Berpura-pura mengundang gadis itu tinggal bersama. Namun tak disangka gadis itu menolak tanpa ragu. Karena dia sudah mengetahui rencana jahat gadis licik. Di kehidupan sebelumnya, aku memang masuk ke kamar Xia Zhenzhen. Akhirnya dia menuduh saya mencuri liontin gioknya. Karena hal ini, orang tua mengurung saya di ruang kecil untuk introspeksi. Karena itu saya menderita klaustrofobia. Untuk mencegah wanita licik itu menuduh saya lagi. Gadis itu sengaja memilih kamar yang jauh darinya. Tapi tidak pernah terpikirkan oleh wanita licik yang tak pernah menyerah. Wanita itu kembali menghantui di malam hari. Melihat wanita licik itu akan melakukan trik lama lagi. Gadis itu memutuskan untuk mengikuti alur. Dengan sukarela mengikuti wanita licik masuk ke dalam kamar. Hasilnya seperti yang diharapkan. Wanita licik pura-pura beristirahat di tepi tempat tidur. Diam-diam menyelipkan liontin giok di bawah bantal gadis itu. Setelah wanita licik pergi, gadis itu langsung mengeluarkan liontin giok. Lalu tanpa ragu melemparkannya keluar jendela. Kali ini dia harus benar-benar memperhatikan rencana jahat. Bagaimana wanita itu akan memfitnah dirinya sendiri. Tak disangka keesokan harinya pagi-pagi, wanita licik langsung berteriak bahwa rumahnya telah disatroni. Orang tua mendengar keributan dan segera keluar dari kamarnya. Ibu, kalung giok yang kau berikan padaku hilang. Mungkin kakak yang mencurinya. Di kehidupan sebelumnya, aku memang masuk ke kamar Xia Zhenzhen. Akhirnya dia menuduhku mencuri kalung gioknya. Coba cari lagi dengan teliti. Jangan salah paham pada kakak. Dibawa ke dok licik wanita itu. Sebuah rombongan orang bergegas masuk ke kamar gadis itu. Wanita licik berpura-pura mencari sebentar, lalu langsung mencari di bawah bantal gadis itu. Hanya sebuah topeng. Apakah perlu takut sampai seperti ini? Melihat wanita licik pura-pura, akhirnya orang tua percaya pada ucapan gadis itu. Ayah tidak peduli dengan penjelasan wanita licik, langsung menyuruhnya kembali ke kamar untuk merenungkan kesalahannya. Kemudian orang tua mendengar gadis mengatakan bahwa
Semua harta telah diam-diam dipindahkan oleh wanita licik. Bahkan lebih yakin pada gadis tersebut. Kemudian bersiap untuk membalas dendam kepada anak angkat yang licik. Maka memanggil anak angkat untuk menipunya bahwa belakangan ini, perusahaan memiliki kesempatan besar menunggunya. Tidak mengecewakan, anak angkat licik langsung tertarik dengan uang yang bisa didapat. Langsung menunjukkan sifat aslinya. Menghabiskan semua uangnya. Namun ketika ia menandatangani kontrak dan pergi, orang tua menunjukkan ekspresi licik. Ternyata dokumen tadi sebenarnya adalah perjanjian pemberian harta sebagai kompensasi kepada putri kandung yang hidup terpisah. Mereka menggunakan uang tersebut untuk membeli perhiasan berharga dan memberikannya kepada gadis itu. Orang tua ini sudah berubah. Tuan rumah telah membuat orang tua Sia menyadari identitas sebenarnya dari gadis palsu, dan berhasil mendapatkan kembali 80 juta dari gadis itu, dan diberikan hadiah berupa 1 tahun umur tambahan. Lanjutkan semangat, teruskan usaha Anda. Maka saya tidak akan sungkan-sungkan untuk mengambil uang itu dari gadis itu. Ayah, apakah perusahaan sedang mengalami kesulitan? Mengapa masih membeli begitu banyak barang mewah? Memang ada kesulitan, tapi kita harus mengadakan pesta pengakuan keluarga untuk Xiaomai. Kita tidak bisa terlalu sederhana. Apa? Bagaimana? Ibu dan ayah mengakui kembali putri kandung. Kamu tidak senang? Bukan, saya tidak bermaksud begitu. Hanya saja, adik perempuan kami, Zhen, sangat bijaksana. Kamu juga tahu, belakangan ini perusahaan sedang lesu. Kita membutuhkan acara bahagia seperti ini untuk menenangkan hati orang-orang. Halo, kakak kedua. Ayah dan ibu ingin mengadakan pesta pengakuan keluarga untuk Xiaomai. Mereka tidak menginginkanku lagi. Jangan menangis. Tunggu kakak kedua. Kakak kedua melakukan operasi plastik. Mengapa begitu tampan? Tuan rumah, ini adalah bintang film Pei Heng. Kesempatanmu telah tiba. Pei, saya alergi pada orang dengan nama Pei. Tidak bisa melihat saya. Inilah keluarga Sia, putri kandung yang baru ditemukan kembali. Sepertinya dia sedang menghindari saya. Jangan mendekat. Menarik. Anehnya, saya bisa mendengar suara hatinya. Kakak kedua, Pei Heng. Jangan panggil saya kakak kedua. Aku hanya memiliki satu adik perempuan, Zhen. Siapa yang memberi izin kamu menulis hal seperti ini? Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Ibu, kalian mengadakan pesta pertemuan keluarga. Sudahkah kalian mempertimbangkan perasaan Zhen? Ini milikku. Kakak kedua yang manja dengan adik perempuan. Dia menemani Xia Zhen di acara varietas. Akhirnya tertular penyakit dari Xia Zhen. Akhirnya bahkan untuk Xia Zhen menerima hukuman penjara atas kesalahan orang lain. Siapa yang berbicara? Anak bodoh. Tidak heran akhirnya berakhir di penjara. Aku ingin melihat bagaimana kamu menangis nanti. Kakak kedua, Zhen merindukanmu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Kakak kedua, kamu sudah kembali kan? Aku ingin melihat siapa yang masih berani menyakiti kamu. Kakak kedua ini otak babi. Benar-benar membuang wajahnya. Xiaomai. Intinya, aku tidak setuju mengadakan pesta pertemuan keluarga. Bukankah kalian ingin Xiaomai masuk ke dunia hiburan? Beberapa hari lagi, Zhen mengikuti acara varietas langsung. Aku akan menyimpan tempat untuknya. Aku ya? Bagaimana? Kamu masih tidak puas? Kamu semua tidak ingin mengakui aku. Juga tidak perlu dipaksa. Lagi pula di rumah ini hanya memiliki satu putri, Xia Zhen. Sebenarnya saya hanya berperan kecil dan bisa menghidupi diri sendiri. Saya lebih baik pergi. Kamu bocah nakal. Mengatakan omong kosong. Ayah, dia adalah adik kandungmu. Mengapa tidak bisa mengakui hubungan keluarga? Ayah. Saat konferensi pers, aku akan mengumumkan ke publik, Xiaomai dan Zhen adalah saudara kembar perempuan. Begitu sudah cukup. Saat itu, konferensi pers harus disiarkan langsung selama acara. Semua orang harus tahu, Xiaomai adalah putri kandung kita. Benar. Tuan rumah, gadis palsu ingin merayu pria utama. Cepat rayu pria utama. Jika berhasil, akan mendapat hadiah 3 tahun umur. Ayo, aku Xiaomai. Meskipun harus hidup lebih sedikit tahun, aku tidak akan merayu Pei Heng. Biarkan dia bersama Xia Zhen. Apakah aku pernah menyakiti gadis ini? Bagaimana mungkin aku menyukai Xia Zhen, Raja Bayangan Pei? Aku menuangkan air untukmu. Kamu baik-baik saja?
Xia Mai, kamu kembali untuk merebutku. Identitas putri Xia Family. Sekarang Raja Bayangan Pei juga ingin merebutku. Zhen Zhen, apakah kamu baik-baik saja? Xia Mai, mengapa kamu menabrak Zhen Zhen? Kamu bisa menyumbangkan matamu yang buta. Jelas-jelas dia jatuh sendiri. Hampir saja menyiramiku. Kakak kedua, jangan salahkan kakak. Aku sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Lihatlah Zhen Zhen. Semua orang tahu membela kamu. Kamu hanya bisa berkilah. Trik yang sama seperti Xia Zhen Zhen digunakan berulang kali. Kakak kedua masih tertipu. Bodoh dan buta. Pantas dia akhirnya. Xia Zhen Zhen dipenjara atas tuduhan. Mati mengerikan di penjara. Xia Mai, sudah cukup. Xia Rjie, baru saja Xia Mai jauh darimu. Menabrak dan menipu terlalu berlebihan. Dia benar-benar membantuku. Seumur hidupku, ini pertama kalinya seseorang bersedia melindungiku, percaya padaku tanpa syarat, membela diriku. Aku terlalu berlebihan padanya. Tadi kamu benar-benar tidak menabrak Zhen Zhen. Kakak kedua, kakiku sakit sekali. Apakah terkilir? Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayo pergi. Kamu tidak akan menemaninya. Kamu ingin aku meneman siapa? Tentu saja Xia Zhen Zhen. Kalian berdua adalah pasangan resmi. Kamu sedang menunggu aku menciummu. Acara varietas yang diselenggarakan oleh Xia Mingkang. Jawabku, itu adalah keluarga Xia. Gadis muda yang baru saja ditemukan. Ya, dia cukup cantik. Ya, katanya. Dua putri Xia. Mereka kembar. Bagaimana penampilannya? Benar-benar berbeda. Mereka tidak terlalu mirip. Keluarga Xia kami menemukan putri yang hilang bertahun-tahun. Xia Xiaomai. Kali ini, keluarga yang saling mencintai. Program varietas langsung ini juga untuk merayakan kepulangannya dan disiapkan khusus. Selanjutnya, kami akan memberikan kepada kalian persiapan pesta makan malam yang mewah. Silakan pindah. Maaf, Xia Xiaomai, selain membuat masalah, kamu masih bisa melakukan apa lagi? Kakak kedua, jangan salahkan kakak juga. Kakak pasti tidak dengan sengaja. Kakak, kalau begitu, kamu pergi saja. Ganti baju pesta saja. Tidak tahu, kami pikir, putri Xia keluarga Xia adalah pengemis. Hotel ini memiliki pakaian formal cadangan. Kalau Anda tidak keberatan, saya akan membawa Anda untuk mengganti pakaian. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Xia Xiaomai, barusan hanya pembuka. Selanjutnya, itu yang sebenarnya penting. Mengapa masih terkunci? Nyonya Xia, pakaian sudah disiapkan untukmu. Segera ganti. Nikmati dengan baik. Cantik. Aku sudah datang. Cantik. Kakak kedua. Barusan kakak masuk ke kamar ini. Tidak bisa, sakit. Kamu pelan-pelan. Kakak ini bermain juga. Terlalu menegangkan. Xia Xiaomai, buka pintu. Keluarlah. Kakak kedua, ada banyak wartawan di sini. Jika kakak tertangkap kamera, reputasinya akan hancur. Dia begitu tidak tahu malu. Masih takut difoto. Xia Xiaomai, buka pintu. Kakak kedua, kartu kamar.